Selamat siang Romo Andang. Selamat siang Romo, selamat siang Suster, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung dengan kami di PD KKIHS Singapura. Sebelum kita mulai persekutuan doa kita, saya akan bacakan dulu susunan acara siang hari ini. Yang pertama-tama kita akan ada pujian penyembahan secara live, dilanjutkan dengan firman yang akan dibawakan oleh Romo Andang Binawan SJ dengan tema Perlukah Beragama. Setelah firman, kita akan ada tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Setelah pertanyaan dan tanya jawab, kita akan foto bersama. Setelah itu ada pengumuman dan juga akan ada doa penutup dan berkat dari Romo. Mohon Bapak Ibu yang tidak terganggu jaringan wifi-nya membuka kameranya ya, supaya kita bisa sama-sama melihat wajah-wajah yang ada di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih. Sekali lagi, Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Shalom semuanya. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Dan kita mau buka persekutuan doa siang hari ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak yang Kau kasihi. Kami rindu untuk mengalami Engkau di tempat ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam diri kami masing-masing. Dan Engkau yang menuntun persekutuan doa kami ini. Mulai dari saat ini hingga kami selesai nanti. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami Bapa, kami menaikkan satu pujian. Kami mau memuji Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima puji-pujian. Biarlah segala puji, syukur bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Mari kita pakai kesempatan siang hari ini untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya yang luar biasa. Bersyukurlah atas kemurahan-Nya dan kebaikan-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk campur tangan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Allah yang selalu menggapai kami, walaupun kami diam, Kau yang selalu mendekat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami jatuh, Kau angkat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada yang baik kepada kami. Terima kasih untuk memberkati kami Sungguh Allah kami yang luar biasa, Allah yang patut kami tinggikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terlebih-lebih kami mau bersyukur Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami dan untuk memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mencintaimu Yesus. Selamanya Kau ku cinta. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Kami mau selalu dan selalu untuk mencintai Engkau. Dan biarlah siang hari ini Kau bawa kami lebih dekat lagi bersekutu dengan Engkau. Biarlah siang hari ini kami yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, boleh mengalami kasih-Mu Bapa. Bawa kami dekat kepada-Mu Tuhan. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Karena hanya dekat dengan-Mu kami tenang. Hanya dekat dengan-Mu ada pengharapan baru. Terima
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Kau menyertai kami selalu. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Terima kasih untuk kekuatan ada yang Kau berikan kepada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bapa, inilah yang kami rindukan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu
Onara yara lala sikinara yara balala. Yara malala sikinara yara balala. Onara yara lala siantara yara lala sikinara yara sianara. Praise you, Jesus. Sembahlah aku dengan hatimu. Terima kasih Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk damai sejahtera-Mu, untuk sukacitamu yang memenuhi hati kami saat ini. Terima kasih untuk Romo Andang yang Kau kirimkan ke tengah-tengah kami pada siang hari ini Bapa. Biarlah Kau pakai Romo dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan bagi kami yang akan mendengarkan, ya Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam diri kami. Bukalah hati kami Tuhan, supaya kami dapat beroleh pengertian, agar kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu yang akan Kau sampaikan melalui Romo. Dan biarlah Tuhan, bukan hanya mendengar saja, kami juga rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah rahmat-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini menguduskan kami semua. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Saya persilakan Romo. Selamat siang. Siang Romo. Shalom. Selamat. Shalom. Salam damai untuk ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang di Singapura maupun yang di tempat lain. Nama saya Andang Binawan dari Gereja Teresia Jakarta. Senang bersama-sama Anda dalam kesempatan siang hari ini untuk sedikit berbincang-bincang tentang iman kita. Di mana kita mau seperti di dalam topik hari ini berbicara tentang apakah agama itu diperlukan atau apakah kita perlu beragama. Karena memang sering kita mendapatkan pertanyaan tentang hal itu, karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan ngapain apakah harus beragama, yang penting kan kita berbuat baik pada sesama gitu kan, asal kita tidak merugikan orang lain, cukuplah untuk itu. Ya well, itu jawaban yang biasa kita dengar. Pada dasarnya tidak salah, tapi tidak cukup untuk kita. Mengapa tidak cukup? Karena kita harus melihatnya dari kacamata bagaimana kita diberi anugerah iman untuk kita. Iman itu bukan sekedar percaya, tetapi memang mau mengikuti jalan Tuhan. Kita ingat bukan bahwa Yesus suka mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, yang seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, berarti kan memang perlu kita ikuti apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, hari ini saya ingin mencoba memberikan jawaban mengapa kita sebenarnya pada dasarnya perlu beragama. Atau arti penting agama itu apa untuk kita sebagai orang beriman, karena memang kita harus melihatnya dari kacamata beriman. Maka saya mau share screen saja supaya juga lebih gampang diikuti. Nah, saya memberikan judul tentang mengapa agama perlu, tetapi kita mulai dari sebuah pertanyaan bahwa agama dan iman itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, mana yang lebih dahulu menurut ibu bapak semuanya? Sebagian besar langsung menjawab, yes, iman itu lebih dahulu. Memang, dalam pemahaman kita, iman itu lebih dahulu daripada agama, dan memang bukan hanya lebih dahulu, tapi memang perlu diutamakan. Dan kita memahami agama itu dari kacamata iman itu.
Iman dan agama dua hal yang berbeda, karena iman pada dasarnya adalah relasi yang sangat personal, sesuatu yang sangat pribadi, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sementara agama itu membantu supaya iman itu dapat dikembangkan dengan baik. Bukan hanya sekedar dijaga, tapi dikembangkan dengan baik. Ketika saya katakan tidak sekedar dijaga, nanti akan saya tunjukkan apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dengan iman kita. Tapi mari kita lihat lebih dahulu tadi gambar yang sudah muncul. Anda sebagian besar tahu dong, ini siapa? Karena seorang pemain Singapura yang baru saja menjadi juara dunia bulu tangkis. Jadi mengalahkan pemain-pemain Indonesia pada waktu itu, bukan kejuaraan Asia kemarin. Tapi mari kita lihat bahwa seorang juara dunia, bagaimana menjadi juara dunia? Tentu saja dia berlatih. Tapi pertanyaannya adalah, ketika ada kata berlatih, apakah dia berlatih sendiri? Maka kita pun lalu tahu bahwa ada yang namanya pelatih. Sehebat-hebat seorang pemain, bakatnya luar biasa, tetap membutuhkan pelatih. Nah, dengan kata lain, pada dasarnya demikian juga kita. Kita membutuhkan tanda petik pendamping, supporting system, supaya di dalam hidup beriman kita bisa bertumbuh dan berbuah. Dan memang itulah agama. Jadi kalau mau diringkas sederhana, kita membutuhkan agama sebagai supporting system agar iman itu dapat tumbuh dan berbuah. Nah, kalau jawabannya sudah ada, jadi sebenarnya saya tidak perlu berpanjang-panjang dong ya. Saya bisa cukup sekian, nanti kita bisa tanya jawab. Tapi oke, supaya lebih jelas, saya ingin masuk pada pemahaman apa itu iman. Seperti tadi saya katakan bahwa iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu bukan sekedar mengetahui. Memang ada yang suka mengutip dari surat Santo Paulus kepada umat di Ibrani bab 11 ayat 1, ketika iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi jawaban ini pun masih terlalu abstrak untuk saya. Harus dijelaskan. Tetapi bagi saya iman adalah, seperti tadi saya katakan, suatu relasi yang sangat personal. Saya mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Itulah mengapa di sini dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, karena saya mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Dan disitulah kita memang perlu menjaganya. Tapi sekali lagi juga, ketika iman itu ditempatkan dalam relasi dengan Tuhan, panggilan iman itu adalah panggilan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kata segenap itu berarti bahwa kita harus total. Kalau bisa mengembangkan iman itu setotal mungkin, seperti seorang pemain bulu tangkis kalau bisa ya jadi juara dunia, gitu kan. Artinya memang kita mengusahakan itu setiap saat, setiap waktu. Nah, untuk itu dibutuhkan pelatih. Atau dalam bahasa yang lain dibutuhkan guru. Itulah sebenarnya agama, itulah gereja. Karena bagaimanapun iman itu seperti tadi saya katakan, bukan sekedar percaya, bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengucapkan kalimat syahadat, aku credo maksudnya, aku percayakan Allah dan segala macam, selesai, tidak. Tetapi dengan iman itu, kita diajak atau dipanggil untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Yesus mengajarkan itu dengan sangat jelas. Menjadi sempurna berarti menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bukan hanya sekedar lebih baik dalam perilaku, bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Membiarkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Membuka hati selebar mungkin bagi Allah, supaya Allah berkarya melalui kita, dan kita menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang artinya bertumbuh dan berbuah. Berbuah di dalam roh, seperti dikatakan Santo Paulus. Satu-satunya manusia selain Yesus yang bisa total mengikuti Allah hanya Bunda Maria. Mengapa memang
tema ini saya angkat supaya selama bulan Maria ini kita belajar tentang iman dari Bunda Maria yang selalu berusaha mengikuti kehendak Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan. Segenap, kata segenap itu kan totalitas. Nah, dalam konteks pemahaman inilah saya sangat menyukai sebuah perumpamaan di dalam Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Ini perumpamaan favorit saya. Perumpamaan tentunya Ibu Bapak tahu. Dan dalam pembacaan saya itu bisa bercerita tentang apa itu iman. Iman adalah benih yang ditaburkan Tuhan. Maka di dalam kisah atau perumpamaan tentang penabur atau sebenarnya juga biji yang ditabur, kita bisa membayangkan bahwa itulah benih yang ditaburkan Tuhan. Tuhan memberikan anugerah iman kepada kita. Bukan hanya sekedar dijaga, tetapi dipupuk, tetapi dipelihara supaya tumbuh dan berbuah. Dan sangat menarik bahwa bagaimanapun Yesus menyampaikan beberapa warning, gitu kan? Ada 5 warning yang perlu kita lihat. Bahwa iman itu harus kita tumbuhkan supaya berbuah, sangat jelas di dalam perumpamaan ini. Tapi mari kita lihat satu persatu, warningnya apa? Kan di dalam perumpamaan, dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, dikatakan ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya kan? Nah, tentunya iman yang jatuh di pinggir jalan kan dikatakan tidak tumbuh. Saya mengandaikan kalau ibu bapak sekarang mendengarkan acara ini atau bergabung dalam acara ini, saya andaikan iman yang ada di dalam diri Anda bukan yang jatuh di pinggir jalan, karena yang di pinggir jalan kan tidak tumbuh, tidak ada akarnya lalu dimakan burung, gitu kan? Jadi orang yang mendengarkan tentang Yesus, orang yang mendengarkan tentang kasih Allah, tetapi kemudian tidak terpanggil untuk menjadi lebih baik. Itulah jatuh di pinggir jalan. Nah, karena itu saya tidak akan lebih jauh di sini. Maka, oh ya, kalau diumpamakan, yang jatuh di pinggir jalan itu, iman itu hanya sekedar menjadi agama, di mana atau agama dan iman tidak bisa dipisahkan, karena itu hanya sekedar identitas diri saja. Oh ya, aku Katolik. That's it. Sekedar pakaian, sekedar identitas. Tidak ada kedalaman. Itu berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam perumpamaan yang kedua, di mana jatuh di pinggir, oh ya, tantangan di luar ini tadi jatuh di pinggir jalan, nggak usah kita bahas, tetapi yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya kan? Ada yang jatuh tanah yang berbatu. Ada yang jatuh tanah yang berbatu tadi gimana? Yaitu yang berakar tipis tapi kemudian kering. Nah, ini iman yang mulai sedikit mendengarkan Tuhan, tetapi tidak hidup lebih lama. Saya membayangkan bahwa iman yang seperti ini adalah ya sekedar kita hanya mau mendapatkan keuntungan dari iman kita atau agama kita. Iman dan agama juga masih belum terpisahkan di sini. Karena agama, kalau tadi itu hanya sekedar identitas, sekedar pengisi kolom KTP, kalau di Indonesia, kalau di dalam konteks perumpamaan yang kedua, maka iman itu hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Maka hanya sekedar alat. Sekedar, orang Jawa pasti tahu artinya jimat, gitu kan. Benda-benda yang dianggap keramat supaya dapat menguntungkan diri sendiri. Kerislah, atau benda-benda dari besi lah yang kemudian akik lah yang membuat orang merasa diuntungkan. Nah, kalau begitu agamanya sekedar alat, fokusnya masih pada diri sendiri. Nah, yang kalau kayak gini ini mati. Yang kayak gini ini akan cepat kering dalam bahasa Yesus. Karena
seperti dikatakan ada tantangannya, yaitu tantangan di mana benih tadi ada di tanah berbatu. Dan saya membayangkan tanah yang berbatu itu sebenarnya seperti tadi saya katakan egoisme kita. Di mana tantangan dari dalam itu adalah keras kepalanya kita, auban kita. Orang dulu suka mengatakan kopeh gitu kan. Hanya mementingkan diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan tantangan dari dalam yang mematikan. Jadi pada dasarnya itu belum beriman. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, iman adalah relasi yang personal dengan Tuhan, di mana fokusnya adalah yang dikasihi. Maka Yesus tadi mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita mengasihi Allah seperti itu, maka fokusnya bukan pada diri sendiri. Tapi kalau masih diri sendiri, ya sebenarnya belum beriman, baru beragama dalam arti tertentu. Orang sering mengistilahkan, masih di kelas KTP, gitu kan. Agamanya hanya KTP saja. Atau dalam bahasa yang sedikit lebih halus, agamanya hanya bernafas. Apa itu bernafas? Natal dan Paskah, gitu kan. Jadi hanya ke gereja Natal dan Paskah. Ya sebenarnya dalam arti tertentu memang bukan jaminan bahwa dia beriman, tetapi kalau ekspresinya hanya mencari keuntungan karena Natal dan Paskah itu dianggap yang paling banyak akan membawa berkah, maka fokusnya masih pada diri sendiri. Maka itulah beragama. Fokusnya masih pada diri sendiri. Demikian juga sebenarnya ketika Yesus menceritakan bahwa ada yang jatuh di semak duri. Ada yang jatuh di semak duri itu adalah juga ketika kita belum sungguh-sungguh bisa melihara iman itu, fokusnya masih pada diri sendiri, dan kita terhimpit oleh segala macam kekhawatiran. Tapi juga hidup kita yang banyak kekhawatiran, itu bisa mencelakakan orang lain. Sehingga malah saling membunuh, saling mematikan. Iman itu hanya setengah-setengah, sehingga belum segenap hati, belum segenap akal budi, belum segenap jiwa, belum segenap kekuatan. Maka memang sekali lagi tantangannya adalah bagaimana kita menyikapi segala macam kekhawatiran dunia ini. Karena berpasrah pada diri. Maka memang ketika tadi saya katakan teladan hidup kita adalah Bunda Maria, maka iman itu adalah ketika memprioritaskan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi kalau kita masih khawatir, masih takut, masih apalagi curiga-mencurigai, maka memang belum sungguh beriman. Belum sungguh mengasihi. Nah, iman adalah ketika dikatakan mengasihi Allah dengan segenap hati. Maka ketika Allah itu sungguh ada di dalam diri kita, maka kita berbuah. Buahnya bukan musangking, tapi buahnya adalah buah roh. Damai, sukacita, gitu kan? Kerendahan hati, kelemah lembutan, gitu kan. Itulah buah roh yang dikatakan di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Galatia 5:22. Buah roh adalah ketika benih iman itu jatuh di tanah yang baik. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itulah iman. Nah, untuk itulah sebenarnya bagaimana kita memelihara tanah yang baik. Apa itu tanah yang baik? Tanah yang baik adalah diri kita. Seperti tadi saya katakan bahwa bagaimana kalau kita itu keras kepala, auban, sombong, congkak, merasa lebih tahu daripada orang lain, maka merasa cukup tahu tentang Tuhan, maka itulah tanah yang berbatu. Benih itu akan cepat mati. Maka yang dibutuhkan dari diri kita adalah pada ayat ke-9, 13 ayat 9 dikatakan apa? Ibu Bapak, ada yang bawa atau bisa baca Injilnya, Matius 13 ayat 9? Coba dibaca. Saya Romo. Ya, silakan apa bunyinya? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, jadi apa hubungannya bertelinga dan mendengar dengan durian?
Mosok durian dimakan pakai telinga? Nggak ada. Demikian juga apa hubungannya tanah yang baik dengan telinga? Nggak ada. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah perumpamaan tadi, mau mengatakan bahwa tanah yang baik itu seperti telinga yang mendengar. Telinga yang membuka hati. Telinga yang bukan mendengar sebenarnya, mendengarkan. Jadi yang terbuka pada Tuhan. Nah, mari kita lihat sekarang. Kalau tadi kita membedakan iman dan agama, maka agama itu sebenarnya berfungsi untuk apa? Kalau kita itu hanya beragama tetapi hanya mengikuti ritual-ritualnya, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti hukum-hukumnya, mengikuti peraturannya, sebenarnya itu belum beriman. Itu baru katakanlah yang jatuh di tanah yang bersemak duri, gitu kan? Karena ya kita belum sungguh tahu apa itu iman. Tapi di lain pihak, agama tetap penting untuk kita, maka kita harus menempatkan diri. Mengapa ya agama itu penting? Mari kita perhatikan pada ayat 8 yang dikatakan yang jatuh di tanah yang baik. Nah, tanah yang baik seperti tadi saya katakan adalah telinga yang mendengarkan, telinga yang terbuka. Di sini tidak dikatakan tanah yang subur, tapi tanah yang baik. Karena apa? Berarti tanah itu, hati kita, jiwa kita, pikiran kita harus dibuka terus-menerus. Harus digemburkan, bukan? Bukan hanya dipupuk, tapi digemburkan. Banyak pupuk, tetapi kalau kita tidak gembur, tidak bisa mendengar, tidak bisa membuka hati, maka apa yang ditaburkan pada kita, pupuk-pupuk itu juga sia-sia saja. Kalau tidak dapat diserap, ya apa gunanya, dan benih iman itu juga akan mati. Nah, disinilah, saudara terkasih, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, tanah yang baik memerlukan mereka yang membantu kita menggemburkan. Itulah sebenarnya mengapa kita beragama. Kita tidak mungkin beriman sendirian. Kita tidak mungkin beriman tanpa orang lain. Agama adalah dimensi di mana kita saling mengasah, saling membimbing, saling menguatkan. Itulah sebabnya mengapa Yesus mendirikan gereja. Kisah di dalam Injil Matius 16 ayat 18. Kisah di mana Yesus mendirikan gereja di atas batu karang, yaitu Petrus. Mengapa? Supaya iman kita itu ada yang mendampingi, iman kita itu ada yang mengarahkan, supaya hati kita itu ada yang menggemburkan. Itulah gereja sebenarnya. Itulah agama. Fungsi agama adalah membantu kita. Dan kita pun tahu bagaimana di dalam kisah para rasul, gereja itu terbentuk ketika dikatakan di sini, ada kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah persaudaraan, kisah di mana mereka saling mendukung, tapi juga saling mengasah tentunya karena tidak ada pribadi yang sempurna, tapi mereka bersatu sadar bahwa kehadiran orang lain itu adalah sebuah rahmat. Demikian juga di dalam gereja. Kita harus sadar diri bahwa kita tidak bisa menjaga dan memupuk iman sendirian. Kita selalu membutuhkan orang lain. Itulah pentingnya agama bagi iman kita. Tapi kalau kita hanya beragama, kita bisa terjebak juga. Karena basisnya harusnya ada iman lebih dahulu, baru beragama. Tapi kalau hanya beragama, lalu kadang-kadang kita hanya mengikuti yang formal-formal saja, formalitas belaka. Sehingga bisa dikatakan orang munafik. Nah, demikian juga di dalam gereja. Jangan lupa bahwa gereja pada dasarnya adalah, gereja adalah ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita saling share pengalaman hidup kita. Kita saling menjaga. Sharing is caring, bukan? Dan jangan lupa bahwa gereja itu artinya dua. Gereja dalam arti bangunan, tapi gereja yang saya maksud di sini adalah gereja dalam arti agama Katolik. Gereja sebagai persekutuan orang beriman, persaudaraan. Maka
seperti saya katakan di sini bahwa gereja itu seperti sekolah iman. Kata sekolah menjadi penting karena di dalam gereja ada ajaran yang bisa mengarahkan kita, ada ritual-ritual yang membantu kita kalau berdoa, ada struktur dan kegiatan, ada aturan, ada hukumnya yang menjamin konsistensi sehingga iman kita bisa bertumbuh lebih terarah. Sama seperti di sekolah. Kita dicemplungkan dalam gereja supaya iman kita itu bisa lebih terasa. Ada arahannya. Seperti tadi, lo can you juara dunia bulu tangkis kan perlu latihan, perlu training center. Supaya apa? Bakatnya terlatih dan bakatnya bisa tumbuh dan berbuah dengan lebih baik. Kalau asal-asalan, ya nggak akan tumbuh dan berbuah. Karena memang gereja ibarat tanah. Seperti juga hati kita ibarat tanah, di mana harus digali, di mana harus kok di sini sih, sebentar, maaf. Gereja tadi harus digemburkan, gereja tadi harus dicangkul, gereja tadi juga dipupuk tentunya, maka demikian juga hati kita, supaya benih itu tumbuh dan berbuah seperti yang diumpamakan dalam Matius 13 ayat 1-9. Disitulah pentingnya agama. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku nggak perlu beragama, yang penting aku percaya pada Yesus, ya saya tidak akan menyangkal, tetapi bagi saya terlalu sombong atau arogan sebenarnya, merasa bahwa bisa beriman sendiri. Sama seperti orang yang aku nggak perlu sekolah, aku bisa belajar sendiri kok. Tapi kan, mengapa kita itu, sebagian besar dari kita itu sekolah bukan untuk dapat ijazah loh sebenarnya sekolah itu. Sekolah itu adalah sebuah struktur di mana dimungkinkan bakat-bakat kita itu bisa berkembang dengan lebih terarah dan memang dilatih, ditempa. Itulah sekolah. Dan gereja demikian juga. Nah, mungkin lalu ada yang mengatakan, ngapain sih beragama, ngapain sih ke gereja, ketemu dengan orang-orang munafik, ketemu dengan orang-orang yang membosankan, ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Ya, orang yang berkata seperti ini sering lupa bahwa Tuhan pun bisa membentuk kita dan bahkan sering membentuk kita dengan perjumpaan kita dengan orang-orang yang aneh dan unik ini. Itulah cara Tuhan mencangkul kita supaya hati kita, pikiran kita, jiwa kita lebih menjadi tanah yang baik. Dan kita bisa mendengarkan Tuhan. Itulah pentingnya agama. Itulah mengapa kita diberi rahmat dengan yang namanya gereja. Ada ajaran yang dipimpin oleh para pemimpin agama kita, paus, para uskup, yang disebut gembala. Mereka lah yang menggembalakan. Gembala itu artinya yang memberikan makanan yang baik. Jadi pada dasarnya terjamin. Karena ada gembalanya, ada keterarahannya. Memang sekali lagi, apakah mereka yang tidak beragama tidak akan masuk surga? Itu serahkan kepada Tuhan. Tetapi, kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, ya mari kita masuk di dalam training center iman yang namanya agama. Kebun atau tanah yang namanya agama, supaya iman itu tumbuh dan berbuah. Atau perumpamaan lain adalah, saya suka memakai perumpamaan ini juga, bahwa agama itu seperti traffic sign. Kita itu berjalan menuju kepada Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan itu kan abstrak, Tuhan itu sering tidak jelas. Nah, agama berusaha memperjelasnya dan memberikan petunjuk-petunjuk. Ada larangan-larangan, itulah hukum. Petunjuk-petunjuk, itulah ajaran dan doa-doa yang ditunjukkan. Jadi itulah fungsinya agama. Tapi kalau orang itu hanya sekedar mengikuti petunjuk, ya belum tentu sampai loh. Karena orang hanya memusatkan pada petunjuknya, bukan pada perjalanannya sendiri. Jadi dengan kata lain, hari ini saya ingin mengatakan, Ibu Bapak, mari kita bedakan iman dan agama dengan lebih clear, lebih jernih.
Iman adalah hubungan personal dengan Tuhan, di mana kita ditaburi benih kasih untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan di sana kita bertumbuh dan berbuah menjadi berkat orang lain. Itulah iman. Mengikuti Yesus sebagai jalan. Tapi karena kelemahan kita, karena kekecilan kita membutuhkan orang lain. Itulah gereja yang didirikan Tuhan juga. Itulah agama. Dengan segala macam aturannya, dengan segala macam ajarannya, dengan segala macam ritual-ritualnya. Karena gereja atau agama adalah sekolah iman. Maka dengan demikian, tidak perlu disimpulkan, karena kesimpulannya sangat jelas. Sebenarnya bagi mereka yang merasa, tanda petik, tidak sempurna, merasa bahwa kita itu adalah orang-orang lemah, maka agama diperlukan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, aku bukan orang lemah, aku bukan orang kuat, well, saya sih ya hanya tertawa dalam hati. Bisakah perjalanan mencari Tuhan adalah perjalanan salah satu yang paling sulit, tetapi menjanjikan kebahagiaan. Dan di sanalah sebenarnya agama membimbing kita, agama mencerahkan kita, agama mengarahkan kita. Jadi agama pada dasarnya alat, bukan tujuan. Jadi dengan kata lain, yang terakhir mau saya katakan, itulah sebabnya mengapa di dalam gereja Katolik tidak ada yang namanya front pembela Katolik. Karena bagi kita, ya agama mau dilecehkan apa? Itu kan hanya perasaan kita, perasaan ego kita. Well, kita harus tetap hati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam kebanggaan-kebanggaan semu sebagai orang Katolik, tapi malah lupa dengan imannya. Maka, tanpa perlu lebih panjang lagi, ya begitulah kesimpulan yang saya berikan. Sekarang saya kembalikan kepada WL, karena memang sudah hampir 2:30, kita bisa berbincang-bincang, bisa sharing, mungkin ada yang membantah, tapi juga ada yang mau bertanya. Saya kembalikan, silakan. Terima kasih Romo. Nanti untuk pertanyaan akan dibantu oleh Ibu Susan ya Romo ya. Ya, Karena oke. saya nggak bisa baca dari sini Romo, maaf. Susan silahkan. Ya baik, mari. Terima kasih Romo untuk pemaparannya, sangat luar biasa. Kita jadi lebih mengerti Romo hubungan antara iman dan agama. Dan tadi yang saya suka tuh sebagai training center itu bagus sekali pemaparannya Romo. Ya, saya mau lihat dulu ini di chat. Ada yang bertanya Romo tadi mengenai ayat-ayat. Tadi yang terakhir sebelum Matius 5:48 dan Ibrani 11:1 sempat disebutkan Yohanes 15, itu tentang kasih kan? Ya. Atau ya tadi yang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. Kan kita mengikuti Yesus sebagai jalan. Nah, itu. Ya, baik, makasih Romo. Pertanyaan berikutnya dari Pak Hieronymus. Romo, apakah agama bisa salah? Silakan Romo. Salah dalam arti apa lebih dahulu? Ya, well, kalau mau disederhanakan bisa aja, karena agama itu mempunyai nilai manusia, bukan? Jangan lupa bahwa gereja Katolik juga pernah salah. Ya kan? Gereja Katolik pernah tanda petik busuk. Pernah. Nggak usah malu kita mengakui. Karena apa? Kita manusia juga. Tapi justru ketika kita dalam arti tertentu saling mengasah, saling mengingatkan, maka disitulah kemudian tahu gereja Katolik pada akhirnya bertobat dan akhirnya bisa kembali seperti sekarang ini. Memang mungkin pernah bisa salah, bisa. Nggak usah malu-malu mengatakan bisa kok. Gitu. Atau ada pendapat Pak Hieronymus? Silakan. Oke, lanjut. Kita baca dulu Romo, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yani. Bagaimana cara mengajak ke gereja orang yang ngakunya Katolik
tapi nggak pernah mau ke gereja karena selalu berkata berbuat baik saja cukup. Silakan Tadi Romo. kan, tadi kan sudah dikatakan. Tapi gini deh, saya tuh selalu mengatakan, mari kita belajar dari pengalaman tadi kesalahan gereja Katolik di Eropa. Kita tahu bagaimana gereja Katolik di Eropa banyak ditinggalkan umat, ya kan? Apa sebabnya? Bagi saya sebabnya sederhana. Gereja Katolik pada waktu itu tidak memberikan kesaksian tentang kasih yang sejati. Yang dicari kehebatannya, yang dicari popularitasnya, yang dicari kekayaannya, dan keuntungan-keuntungannya sendiri. Maka itu memuakkan sekali bagi orang-orang Eropa. Maka terjadilah tanda petik kebencian pada gereja, ditinggalkan. Jadi dengan kata lain, kalau mau diubah di dalam konteks lingkup hidup yang lebih kecil, kita nggak perlu maksa orang untuk ke gereja, kita nggak perlu berkoar-koar ngajak orang ke gereja, nanti malah kemudian dibalik. Apa bedanya sih kamu ke gereja sama dengan yang tidak ke gereja? Nah, persis disitulah. Bisakah kita membuktikan dengan kata-kata kita, pikiran kita, sikap kita, perilaku kita, bahwa hidup kita itu memang meaningful, berbahagia, justru karena kita beragama. Tapi kalau kita itu beragama, kita rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi di rumah tetap uring-uringan, tetap nggak sabaran, tetap kalau bisnis tetap main tipu sana, tipu sini, ya apa hubungannya itu? Itu malah itu bukan pewartaan. Kita bisa mengajak orang ke gereja, tetapi kalau hidup kita tidak ada kesaksian, ya nggak akan. Sami mawon. Dengan di rumah bukan? Sulit sekali ngajak anak-anak ke rumah. Anak-anak di rumah ke gereja. Terutama anak-anak remaja, anak-anak muda. Karena apa? Apa sih bedanya mama dengan atau papa dengan papa mama temanku yang tidak Katolik, yang tidak pernah ke gereja? Sami mawon kok. Sama-sama suka marahnya, sama suka ngomelnya, sama bawelnya, sama nggak sabarannya. Lah, kalau ternyata ke gereja, ibadah, tetapi tidak memberikan kesaksian di dalam hidupnya, ya orang nggak akan ikut. Nah, jadi kesimpulannya adalah mengajak orang itu nggak perlu pakai mulut, tetapi dengan kesaksian. Kalau ternyata ibadah kita, pelayanan kita, doa-doa kita, mengikuti ajaran Tuhan melalui gereja Katolik, sungguh membawa ketenangan, kedamaian. Itu tadi, buah roh yang tadi saya sebut-sebut, maka orang akan tertarik. Itu berarti bahwa memang ada kebahagiaan. Ya kan? Oke, lanjut. Baik, Romo. Berikutnya, apa dasar dari Pak Hieronymus lagi, apa dasarnya gereja Katolik menyatakan dogma gereja tidak bisa salah? Silakan, Romo. Dogma gereja tidak bisa salah itu hanya dalam artian sangat sempit sebenarnya. Jadi hanya pada ajaran iman, ajaran moral, dan itu ditetapkan secara sangat solemn, sangat ketat aturannya. Nah, tentu saja tidak bisa salah itu tidak berarti tidak salah dalam arti matematik, tidak dalam arti biologis, tidak dalam arti geografis, tapi dari kacamata iman dan moral. Maka itu karena memang dasarnya seperti tadi, mendirikan gereja di atas batu karang atau Petrus. Tapi tidak semua ajaran gereja Katolik itu pasti benar, tidak. Hanya beberapa saja kok. Hanya dogma yang disebut dogma. Dan itu pun setelah melalui proses yang sangat panjang sebenarnya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Romo. Berikutnya dari Pak Adi, Jakarta. Romo, bagaimana mendapatkan training center di Jakarta untuk mengembangkan iman? Lah, gereja Anda lah. Gereja Anda, komunitas Anda, keluarga Anda itu training center. Masa training center harus disentul? Ya, enggak lah. Ada sambungannya lagi, Romo. Apakah training center sama dengan ikut kursus Alkitab, ikut seminar? Tidak harus. Tidak harus. Itu hanya salah satu cara. Training center itu adalah ketika kita ada di dalam konteks beribadah atau beragama.
dengan segala macam kegiatannya, dengan segala macam ibadahnya, dengan segala macam aturannya. Kalau kita dalam arti tertentu ikuti dalam konteks iman yang tepat, maka itu adalah training center. Tidak harus khusus, camp khusus, nggak ada. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau mau, boleh saja retret, kan ada model retret 3 hari, ada retret seminggu, ada retret sebulan. Saya dulu masuk training center 2 tahun, karena masuk namanya novisiat. Tapi kan tidak setiap orang punya kemewahan untuk 2 tahun pergi tanpa bekerja. Jadi hidup Anda sehari itu pada dasarnya adalah training center sebenarnya. Berjumpa dengan orang yang bawel, berjumpa dengan orang yang auban, keras kepala di dalam keluarga, itu kan juga training center. Jangan lupa, gereja, rumah tangga atau keluarga adalah gereja kecil. Itu training center terkecil, training center paling inti sebenarnya. Gitu, Pak. Baik, Romo. Berikutnya dari Pak Hieronymus. Romo, mungkinkah seseorang bertuhan tanpa beragama? Mungkin saja. Banyak kan? Banyak yang bertuhan tanpa beragama. Tapi seperti tadi saya katakan, ya mungkin seperti bakat pemain bulu tangkis karena tidak terasah, ya mungkin ya tidak akan berkembang lebih jauh. Kan Tuhan menaburkan iman itu kepada siapa saja, ya kan? Sangat mungkin. Jadi jangan dicampur adukkan begitu saja bahwa orang beriman itu berarti harus beragama, atau orang beragama harus beriman. Banyak orang beragama tidak beriman, tapi juga banyak beriman tanpa beragama. Nah, kita diberi kemewahan, kita beriman dan beragama, tapi harus dibedakan. Lanjut. Sementara belum ada lagi, Romo, pertanyaan. Belum ada lagi, ya mari kita cukupkan. Atau ada yang sharing tentang pengalaman beriman, atau sharing bagaimana menemukan training center di dalam keluarga, di dalam konteks menumbuhkan iman di dalam keluarga. Ada lagi nih, Romo. Ya, silakan. Ya, Shalom Romo. Terima kasih atas banyak pencerahan yang Romo berikan tentang yang menarik ya. Pertanyaan sederhana tapi dalam sekali itu pembicaraan kita. Saya sendiri dulu bukan Katolik, tapi untuk sampai di Katolik butuh waktu yang sangat lama. Karena saya percaya itu karena saya membuka diri dan mau menerima sedikit demi sedikit, lalu Tuhan membukakan seluas-luasnya gitu. Ini yang saya alami dan tapi saya mendalami Katolik ini butuh waktu yang sangat lama gitu untuk memahami. Butuh waktu yang lama sampai hingga sekarang gitu. Saya ikut kursus lah, ikut ini itu. Ya puji Tuhan, tidak bakal ngelirik ke agama lain, tetapi tetap di Katolik. Tetapi saya merasa bahwa waktu kecil saya di Jepang, jadi di negara sekuler, jadi masalah agama itu nomor 3, nomor 4. Di Indonesia, puji Tuhan, karena peristiwa G30S dan sebagainya, kita terima Pancasila sebulat-bulatnya, kita diberi kebebasan untuk menerima ketuhanan. Wow, di Indonesia luar biasa. Tetapi kita ini masih 90%, Islam 90-an. Kita masih minoritas banget gitu. Sedangkan saya lihat di Katolik tidak berkoak-koak bicara, wow, we are the right religion, we are the best gitu. Ya diam aja gitu. Ya, termasuk saya yang menerima Katolik itu juga karena istri saya gitu ya. Tapi nggak pernah tidak pernah dengar gitu. Nah, bagaimana gereja itu bersikap terhadap sepertinya yang saya lihat, kita ngurus diri sendiri aja udah setengah mati gitu. Ngapain kita ngurusin orang lain sih? Biar orang lain itu sadar sendirilah gitu. Nah, Romo mengatakan kita memberikan kesaksian. Apakah dengan cerminan hidup kita atau ya dalam ngobrol dengan orang lain tentang apa yang kita alami. Ya, di alam kita bisa. Tapi kalau di negara yang sekuler, saya pernah cerita tentang kesaksian apa yang saya alami.
kesembuhan dan sebagainya yang luar biasa. Tapi menurut dia masuk kiri keluar kanan gitu. It's nothing special buat mereka. Jadi saya berada di Indonesia sangat bersyukur. Dan bersyukur juga Tuhan mengarahkan kita semua menjadi Katolik dan bisa mengenal dengan Romo, dengan uskup dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Pertanyaan saya sih nggak ada sih, cuma apa gitu kita ini kok sikapnya very silent, very low profile. Ya, nevertheless we think about ourselves first. Gitu. Gimana, Rob? Ya, terima kasih kesaksian yang menarik bagaimana kemudian menumbuhkan pertanyaan, apakah kita itu mau seperti sekarang silent? Yes, sebenarnya silent dalam arti begini. Kita memang sangat distinct ya, sangat distinct itu sangat membeda-bedakan ini urusannya apa nih. Jadi gampangnya begini deh. Kalau kita itu ribut-ribut hanya karena kita itu dilecehkan, ya kan? Wah, melecehkan agama Katolik. Itu kan berarti sebenarnya egonya yang paling gede ego kita kan. Padahal Yesus mengajari kita harus melunturkan ego kita. Jadi nggak perlu dong, kan? Wah, Da Vinci Code itu melecehkan. Itu zaman dulu kan pernah ada film Da Vinci Code. Gimana kita? Ya udahlah, biar aja. Semakin Bapak Paus misalnya atau Bapak Uskup mengecam, oh yang nonton makin banyak. Kita cuek-cuek aja. Itu kan bukan cerita tentang agama kok. Itu cerita tentang apa namanya? Otak-atiknya orang tentang beberapa fakta yang dihubung-hubungkan gitu kan. Sama saja bagi kita, nggak usah terlalu ini. Demikian juga, wah yang kemudian pindah dari agama Katolik ke agama lain banyak, kita sedih. Wah, tapi kalau kemudian ada olahragawan, juara-juara, atau selebritis pindah Katolik, atau buat tanda salib ketika menang, kita bangga. Ya boleh-boleh saja, tetapi itu agak terlalu lebay kalau kita itu hanya menyandarkan iman kita pada, itu ego sebenarnya. Kebanggaan yang egosentrik. Hati-hati sekali. Maka poin hari ini untuk mereka yang sudah cukup dewasa sebenarnya sederhana. Mari kita juga di dalam konteks menjadi Katolik itu sangat membedakan antara agama dan iman. Supaya fokus kita itu pada iman. Agama itu sebenarnya lebih fungsional. Membantu orang beriman. Bukan orang untuk agama. Tidak. Tidak. Wah, demi kejayaan Katolik, kita harus mendirikan partai Katolik. Itu sudah zaman dulu. Orang Katolik sudah bukan zamannya lagi mendirikan partai-partai Katolik untuk kejayaan gereja Katolik. Tidak lagi. Tidak lagi. Ya kan? Saya bersyukur bahwa saya hidup setelah Konsili Vatikan kedua yang sudah sangat dalam arti tertentu bagi saya sangat spiritual. Agama kembali kepada hitohnya, kembali kepada esensinya, yaitu dalam dunia spiritual. Bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kejayaan, seperti zaman dulu, gold, gospel, glorious, kan? No, tidak lagi. Terima kasih Pak Tabah sharingnya. Terima kasih Romo, kasih banyak. Terima kasih. Berikutnya lagi Romo dari Ibu Christine. Romo, Katolik kan juga tidak melupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat. Seperti ada misa Imlek. Dan iman gereja sebelah kadang mempertanyakan hal ini. Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Wah, sebenarnya kalau menjelaskan susah karena cara berpikirnya berbeda. Kalau kita itu kan begini, loh kita itu hidup di dalam sebuah tradisi. Sejauh itu tidak bertentangan dengan iman kita, ya nggak apa-apa, ya kan? Apakah orang kalau pegang hiyo itu kemudian itu mengkhianati Tuhan? Ya enggak, wong kita tuh menghormati orang tua kita kok. Loh kita juga berdoa juga melalui Santo Santa. Mengapa enggak berdoa juga ke orang tua kita yang sudah wafat? Apalagi di dalam keyakinan kita sebagai orang Katolik, mereka yang sudah meninggal maupun yang masih hidup disatukan sebagai satu keluarga yang bisa saling mendoakan, saling menyapa. Ya kan? Demikian juga soal Imlek, soal mau misa satu suro di pinggir sendang atau di pinggir danau, ya nggak apa-apa. Yang penting misanya kok. Cuma dikasih nama, dikasih label dengan beberapa nuansa. Ya boleh-boleh saja menurut saya loh ya. Tapi ada beberapa, bahkan juga di beberapa gereja Katolik menolak ada misa Imlek. Misa kok Imlek?
mau tuh mengkhianati Yesus. Siapa bilang? Yesus itu tidak sepicik itu. Saya kira loh ya, saya kira Yesus tidak akan sedangkal itu. Demikian juga kemarin kan ribut-ribut. Saya berdebat dengan teman soal Mbak Rara. Tahu kan ya Mbak Rara ya? Pawang hujan itu. Wah, kalau orang Katolik cukup percaya pada Yesus. Saya katakan, lah kalau memang semua hal itu hanya percaya pada Yesus, kenapa kamu kalau sakit masuk rumah sakit? Ya kan beda katanya. Sebenarnya hujan dan segala macam itu kan kejadian-kejadian alam yang juga dalam arti tertentu bisa disikapi dengan cara yang mungkin tidak atau belum ilmiah, tetapi sebenarnya dengan cara-cara yang bagi saya tidak bertentangan kok dengan iman kita. Sama sekali tidak. Nah, itu yang tadi saya katakan, kita harus sangat bisa lebih jeli membedakan, memilah-milah ini iman, ini agama. Kalau kita terjebak pada hanya sekedar agama, jangan-jangan itu ego kita yang bicara. Padahal sebaliknya, iman itu justru seperti tadi, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu berarti ego kita harus ditanda petik, dihancurkan atau ditipiskan. Itulah jalan salib. Esensinya di sana. Jadi kalau kemudian, wah kalau kita beriman, kita akan jadi kaya raya, kita akan berlimpah berkah. Kalau kita nyumbang 1 dapat 10. No. Agama kok begitu ya? Bukan. Kalau saya loh ya, tafsiran saya, bukan. Agama itu mengikuti Yesus. Wah, jadi agak panjang lebar, tapi oke lah, ada kaitannya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Berikutnya dari Pak Antoni Yahya. Romo, apakah bisa diperdalam penjelasan mengenai iman sebagai benih yang tidak tumbuh karena terhimpit oleh semak duri, kekhawatiran-kekhawatiran dunia, dan bagaimana mengatasi hal itu? Terima kasih. Resepnya, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengatasinya, resepnya sudah sangat jelas dikatakan Yesus. Ayat 9 tadi dibacakan apa itu? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Sebenarnya ada katakannya, bukan hanya mendengar. Kalau mendengar tadi dikatakan Mas Tabah, mendengar itu dari masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi mendengarkan itu dengan hati. Jadi, menurut saya, ketika tadi dikatakan apakah bagaimana kita menghindarkan jatuh di semak duri, ya tadi, semak duri itu apa sih? Kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Kalau Anda membaca Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9, keterangan selanjutnya adalah penjelasan Yesus tentang hal itu kan. Dan salah satu yang menghambat adalah kekhawatiran-kekhawatiran tentang dunia. Itu sama dengan apa yang dikatakan Yesus. Barang siapa menyelamatkan nyawamu akan kehilangan nyawamu. Artinya apa? Kalau kita itu hidup itu hanya atau takut khawatir dengan masa depan, takut khawatir dengan harta benda, takut khawatir nggak terkenal, itu masih memikirkan diri sendiri. Kita berusaha mengikis, tapi seperti tadi, tekanannya bukan pada mengikis, tapi berusaha. Karena panggilan kita adalah menjadi lebih baik. Hari ini sedikit lebih baik dari kemarin. Besok sedikit lebih baik dari hari ini. Itulah berbuah. Itulah berusaha, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Bahwa sebagai manusia itu kadang-kadang kita masih marah, kecewa, nangis, sedih, galau, putus asa, that's human. Cuma bedanya kalau kita itu mengikuti Yesus, ya jangan lama-lama. Lalu kalau kita masih tetap marah, tetap nangis, kita sedih, marah, kecewa, putus asa, seperti yang lain, lalu apa gunanya kita mempunyai Yesus? Yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan? Oke. Baik, makasih Romo. Berikutnya dari Pak Budi Chandra. Apakah boleh ikut meditasi prana untuk kesehatan? Silakan Romo. Kalau saya, wah ini sebagian Romo pun ada yang nggak setuju. Kalau saya sih boleh, kan tujuannya untuk kesehatan. Meditasi itu ada 3 lapis. Atau meditasi atau yoga itu punya 3 lapis. Lapis pertama adalah yoga atau meditasi yang lebih fisik. Yang kedua adalah lebih batin. Dan yang ketiga adalah yang spiritual. Nah, kalau yang spiritual kita harus hati-hati karena mungkin imannya berbeda. Tapi kalau hanya untuk ketenangan supaya lebih batin, loh saya dulu diajari meditasi kok.
Saya diajari untuk gaya-gaya India, gaya Jepang, hanya untuk bisa mendengarkan. Bukankah kata kuncinya mendengarkan? Dan mendengarkan berarti menguasai diri, dan untuk belajar menguasai diri, belajarlah meditasi. Jadi bukan hanya kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan batin, lebih tenang, dan dengan lebih tenang kita mendengarkan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dewasa, ya boleh-boleh saja. Kalau sudah dewasa loh ya, kalau untuk anak-anak, ya kita harus tanya dulu. Seperti kita diberi pisau. Waktu anak-anak diberi pisau, ibunya ribut. Wah, bahaya. Ya kan? Ya karena anak-anak belum tahu bahaya pisau. Tapi kalau sudah dewasa, mau pegang pisau, ya nggak apa-apa. Karena memang kita sudah tahu bahayanya di mana, cara memakainya bagaimana, gunanya untuk apa. Demikian juga meditasi prana dan segala macam cara-cara berdoa yang tampaknya secara tradisional bukan Katolik, tapi sebenarnya bisa diterapkan juga untuk berdoa secara Katolik. Itu jawaban saya. Baik, Romo. Berikutnya dari Pak Hieronymus, pemerintah Tiongkok awal abad 20 menyatakan agama adalah candu. Apakah memang seharusnya dan sebaiknya umat beriman mencandui atau ketagihan dengan agamanya? Silakan. Kalau ketagihan itu nanti jadi inflasi. Jadi mabuk agama seperti banyak orang Indonesia. Apa-apa agama. Ya kan? Waduh, kalau namanya inflasi kan jelek. Jadi semuanya, apapun yang berlebihan, jelek. Apalagi samcan. Ya kan? Berdoa terlalu banyak, agama terlalu banyak juga jelek. Harus ada keseimbangan dalam hidup ini. Ya kan? Jadi jangan mencandui dalam arti kemudian kita ketagihan lalu semua diagamakan. Nah, yang dimaksud adalah kalau ketagihannya itu adalah kita masuk pada esensinya di mana kita memang mempunyai relasi yang sangat personal dengan Tuhan dan kemudian diekspresikan dengan segala macam tindakan-tindakan kerja kita, pelayanan kita, nafas kita, kata-kata kita. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian agama, nanti dulu. Iman itu lebih penting daripada agama. Hati-hati. Ya. Baik, Romo. Berikutnya dari Ibu Eti. Romo, apa benar banyak anak muda yang belum mau kembali ke gereja setelah pandemi ini? Benar banget, banyak. Bagaimana membangun kembali semangat menggereja setelah pandemi ini? Tergantung konteksnya. Tergantung tempatnya di mana. Singapura dengan di Maumere, dengan di Jakarta, dengan Semarang, beda-beda kan? Meskipun tentunya, ya seperti tadi, mari kita mencoba memberikan pertama-tama kesaksian hidup kita bagi mereka yang sudah lebih dewasa, ya kan? Bahwa memang beragama itu penting. Masuk training center yang namanya agama itu penting supaya iman tumbuh dan berbuah. Bahwa di dalam training center itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menggembirakan, yang namanya juga training center. Kalau training center itu menyenangkan, itu namanya diskotik. Ya kan? Training center kok menyenangkan semuanya, ya enggak lah, gitu kan. Nah, kita bagaimana memberitahukan kepada mereka, supaya dengan demikian, memang iman itu penting. Dan dibuktikan dengan kesaksian hidup kita yang sudah dewasa ini. Kayaknya resepnya cuma itu. Bahwa kemudian misalnya, diaplikasikan dengan di gereja, membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, itu penting juga, gitu kan. Tapi, pesan saya, jangan hanya terpaku pada jumlah mereka yang datang. Karena kalau tidak hati-hati, suatu kegiatan di gereja hanya diukur suksesnya berdasarkan berapa yang datang. Ya kan? Hati-hati sekali. Oke, saya tidak mengatakan itu salah. Tidak, tapi nggak cukup. Ya, lanjut. Baik. Dari Pak Hieronymus, Romo, jadi bagaimana sebaiknya menjadi orang yang beragama? Beragama, tapi jangan lupakan iman. Sudah saya katakan, inti agama itu iman. Kita membela gereja Katolik, membela ajaran gereja Katolik, tapi kalau kita nggak punya iman, kita namanya security, kita namanya satpam. Ya kan? Enggak. Kita harus sungguh beriman lebih dahulu. Ya kan? Itu tadi saya katakan mengapa iman adalah hubungan yang sangat personal dengan Tuhan.
sama dengan mereka yang menikah tetapi tidak ada cinta tapi tinggal bersama. Ya itu namanya ya hanya sekedar itu hanya sekedar beragama sebenarnya kan. Tapi kalau tidak ada cinta ya tidak ada relasi yang sangat personal dengan Tuhan, dengan sesamanya juga. Itu yang harus lebih dahulu. Baik, terima kasih Romo. Sementara belum ada lagi di chat pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya. Silakan untuk unmute. Romo, saya mau bertanya Ya, dari siapa ya? nama saya Martina Romo. Ya. Nggak Dari kelihatan. segi saya di sini mau kurang besar. Lagi diet soalnya mau jadi ya kecil nih. Oke ya. Silakan. Mengurangi samcan. Romo, dari sisi katekis ya Romo, sekolah minggu. Di sini kan begitu anak-anak kelas 1 SD kan mereka harus ikut sekolah minggu kan di gereja, di paroki masing-masing. Karena kalau tanpa mengikuti sekolah minggu itu susah gitu untuk terima komuni pertama, pengakuan dosa pertama gitu. Nah, kalau melihat parabel itu ya penabur ya Romo, berarti anak-anak itu yang masuk training center tingkat awal, mereka hati mereka itu tanah-tanah yang subur ya Romo. Tanah-tanah yang harus disuburkan dan digemburkan. Nah, itu guru-guru sekolah minggu lah tugasnya. Nah, dalam prosesnya itu, mungkin dari kelas 1, kelas 2, mulai. Kadang-kadang kebanyakan di Romo, ya nggak semuanya sih. Pada akhirnya gitu, kita melihat pada saat mereka besar, kok ada yang 180 derajat gitu Romo terhadap gereja itu sikapnya itu. Ya, itu yang membuat katekis itu bukan kecewa sih, jadi sedih gitu. Merasa bahwa itu kesalahannya. Gitu loh. Banyak kalau ketika Yudas mengkhianati Yesus merasa itu karena disebabkan oleh dia. Enggak kan? Ya, belajarlah bahwa di dalam seluruh sejarah Yesus pun ada yang namanya pengkhianat. Jadi memang pada dasarnya bukan tidak mungkin, kalau kita menabur benih, itu ada yang tumbuh, ada yang enggak kan? Bagaimana mensupport katekis yang larut terlalu jauh gitu loh dengan kekecewaannya itu loh, kesedihannya itu loh. Iya. Kalau saya kenapa harus sedih gitu loh? Kenapa harus sedih? Merasa gagal gitu ya? Ya enggak lah. Bahkan kepada orang tua yang ketika anaknya sudah dewasa memilih agama yang berbeda dengan orang tuanya, saya mengatakan itu bukan salahmu dan tidak perlu merasa berdosa. Karena sudah berusaha memberikan yang paling baik. Tapi ketika anak itu mau ngambil keputusan sendiri karena dia adalah sudah dewasa, ya sudah, mau apa lagi kan? Kalau misalnya orang tuanya balik, ya seperti menyalahkan lah gitu, menyalahkan. Ya, balik salahin dong. Yang disalahin balik orang tuanya. Pendidikan iman itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu hanya supporting system. Jangan dibalik. Ya kan? Ya banyak mereka yang mengatakan gini, kan kami tuh, kalau kalian kan setidaknya ada trainingnya begitu, kan kalian lebih banyak tahu daripada kami gitu loh, orang tuanya. Bukankah pelajaran agama paling penting itu kesaksian? Bukan ajaran-ajaran, tapi kesaksian hidup. Itu yang paling penting. Kalau orang tuanya tidak memberikan kesaksian, ya kemungkinan anaknya pindah agama sangat tinggi. Jangan salahkan guru sekolah minggu. Kalau ada guru sekolah minggu masih kayak gitu, tampar aja pipinya supaya bangun. Ya kan? Bukan salahnya kok. Ngapain harus sedih? Ya kan? Jangan-jangan kamu ini
Enggak kan? Romo, saya sudah Sudah ya move on, sudah move on. kadang-kadang ikut sedih loh, Mo. Ya kadang-kadang ya kita ikut sedih. Tapi ya Lah gimana ya? jangan lupa itu tadi saya kata, yang mau tadi saya singgung. Jangan-jangan kita sedih itu karena ego kita kok. Ego kita ya. Ego kita itu sebenarnya. Wah, anggotaku kurang satu. Jadi aku merasa merasa seperti kalau sepak bola, kalau kita main sepak bola kita kegolan, kalah, sedih. No, beriman tidak seperti itu. Ya. Kita harus membedakan antara agama, iman itu supaya kita bisa membeda-bedakan ini ego apa memang sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Jadi kan itu kan ketika tadi, wah ada orang yang kemudian pindah agama sedih dan berlarut-larut sedihnya, itu sama persis dengan mereka yang merasa lebih beriman ketika misalnya pemain bulu tangkis Indonesia membuat tanda salib, terus kita bangga, wah kita Katolik. Nah, menurut saya itu ego itu. Bahwa kita bangga boleh-boleh saja, tapi ya itu bukan tidak ada kaitan langsung dengan iman sebenarnya. Ya kan? Karena saya juga sedih juga sih, Mo, kalau katekisnya juga begitu gitu loh. Katekisnya sedih, jadi merasa dirinya bersalah gitu loh. Enggak perlu. Ya. Makasih, Mo. Ya. Romo, Ya. ada seorang ibu yang bertanya, tapi dia hanya pakai SMS karena sulit untuk mengisi chat. Sehubungan dengan tadi yang Romo bilang, mengukur dari hadirnya umat. Jangan mengukur dari hadirnya umat kalau ada aktivitas di gereja. Ada kata sajanya loh. Ya, jangan mengukur dari hadir. Pertanyaannya begini, Romo. Tapi kalau di PD banyak yang bersaing dengan hadirnya umat yang ikut. Bagaimana menurut pendapat Romo? Ya salah, itu ego itu. Itu ego. Wah, PD ku banyak, 115 orang. Hari ini 115 tuh. Terus, wah, PD yang lain kan cuma 60, cuma 30. Kita hebat. Wait. Setan bisa masuk di situ. Yang kita perhatikan akhirnya hanya popularitas. Jumlah orang yang datang dan awas, hati-hati. Lalu nanti yang didatangkan adalah pewarta-pewarta yang menyenangkan saja. Padahal beriman itu tidak hanya menyenangkan loh. Seperti tadi, kalau kamu training center itu hanya menyenangkan, itu namanya pub, cafe, atau diskotik bahkan. Tapi kalau training center, ya harus ada pahitnya, harus ada sakitnya, harus ada tidak enaknya. Persis seperti sekolah kok. Sekolah itu ada ujiannya, ada ulangannya, ya kan? Nah, baru dengan itu orang bisa naik kelas. Kalau di pub, di diskotek ada naik kelas nggak? Nggak ada kan? Paling 1 shot, 2 shot itu baru naik kelas. Oke, Mas Taba punya pengalaman. Ya, oke. Bagus banget yuk, Romo jawabannya. Ya. Dari Pak Budi Chandra, mengapa masih saja terjadi aksi kekerasan perang dan ketidakadilan? Padahal sudah banyak agama besar dunia. Terima kasih, Romo. Ya karena agama itu kan diwartakan pada manusia. Manusia itu punya banyak ego. Ya kan? Makanya agama itu menghapus perang. Ya, mengurangi, hanya bisa mengurangi kok. Hanya bisa mengurangi. Tapi kalau kemudian dibalik, apa gunanya agama kalau ternyata ada perang? Oh, kalau nggak ada agama, lebih parah lagi. Dunia pasti sudah hancur dari kemarin-kemarin. Kalau mau disederhanakan, agama itu ibarat di satu sisi mengarahkan, tapi di sisi lain ngerem, kan? Ya, seperti ada mobil, kenapa masih ada kecelakaan padahal mobilnya ada remnya? Yang salah siapa? Ya sopirnya lah, main HP waktu nyopir. Gitu. Oke. Baik, Romo. Pertanyaan dari Pak Adi, bagaimana mengetahui seseorang ciri-ciri sudah dewasa dalam iman? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Romo. Tadi sudah saya sebut di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Galatia 5:22. Itu apa? Buah roh. Kalau ada kedamaian di dalam hatinya,
ada ketenangan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Hafal, baca 522. Itu ukurannya. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu berpanjang-panjang. Kalau udah bisa tenang, happy dengan hidupnya, menerima diri sendiri. Kalau orang Jawa bisa mengatakan sudah sumeleh, sudah menep. Nah, orang Jawa loh ya. Saya jelek-jelek gini orang Jawa. Jadi lebih banyak memakai kata-kata Jawa. Tapi ungkapan 1 Paulus dalam 522, umat di Galatia 522, buah roh adalah kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran. Itu adalah ukuran kedewasaan iman. Bahwa kadang-kadang kita nggak sabar, ya berarti memang belum sungguh ideal, tapi sudah mendekati. Nah, itu kan gitu aja kok. Ya. Nggak usah deh. Halo, ya satu lagi Romo dari Pak Hieronymus. Romo yang mendirikan gereja Katolik adalah Yesus atau Petrus? Karena gereja-gereja sebelah sering mengatakan bukan Yesus. Ya udahlah, itu karena namanya tafsir, biarin aja lah, gitu kan. Bagi saya sih nggak masalah. Kalau yang penting kita mengimani bahwa iman kita didirikan di atas batu karang, dan disimbolkan oleh Petrus dan diperintahkan oleh Yesus. Itulah iman kita. Ya kan? Oh, jelas kok ayatnya, gitu kan? Dasar sejarahnya juga ada. Jadi kalau kita juga tidak perlu menjelek-jelekan bahwa gereja lain bukan dari Yesus, bukanlah dari Petrus. Udahlah, biarin aja lah, daripada kita nanti berdebat, akhirnya hanya ego kita yang bicara. Dan itu berarti bukan beriman, itu baru beragama. Agama hanya sekedar identitas, hanya pakaian, dan itulah yang membuat justru perang. Ya kan? Perang yang paling sadis adalah perang atas nama agama. Hati-hati sekali. Harus hati-hati dengan beriman. Atau beragama maksud saya. Oke. Ini pas tadi Romo ngomong ada hubungannya Romo pertanyaannya. Apakah perang salib di abad pertengahan adalah perang antar agama atau bukan? Oh iya banget. Meskipun ada motivasi ekonomi, ada motivasi politik. Wah, motivasinya banyak, tapi semua dibungkus atas nama agama. Tapi agama itu ego yang ada pada waktu itu. Karena demi kejayaan kan. Makanya Yesus cari kejayaan. Enggak, Yesus itu cari jalan pengosongan diri kok malahan. Kita aja yang salah tafsir waktu itu. Sehingga malah kemudian gold, gospel, glorious. Kita harus punya kekayaan dengan gold. Kita punya glory dengan kita bangga bahwa umat Katolik paling besar di dunia. Itu bukan beriman itu beragama. Kalau tidak hati-hati menyikapi agama, kita hanya berhenti pada kebanggaan, berhenti pada kekayaan, dan tidak akan masuk di dalam Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Baik, Romo, saya rasa sudah cukup dulu sesi tanya jawab. Kebetulan juga sudah selesai pertanyaan di chat. Ya. Terima kasih banyak Romo sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dengan sabar. Juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Berikutnya kami serahkan ke Ibu Tolong Mari. buka kamera ya. Kita action dulu yuk. Foto bersama, ada Romo nih. Oke, ada 5 halaman ya, harap sabar sebentar. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Mari. Terima kasih Susan. Beberapa pengumuman ya, saya minta tolong ditayangkan. Itu yang menulisin semua tema nggak? Kami atas nama PDKKIHS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Andang. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. Kami juga berterima kasih untuk suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami sepanjang sore hari ini.
Pengumuman berikutnya, PD kita akan diadakan 2 minggu lagi, yaitu pada tanggal 19 Mei, akan dibawakan oleh Romo Sambodo SSCC. Perlu diketahui, mungkin banyak yang belum kenal dengan Romo Sambodo. Romo Sambodo ini berdomisili di Singapura, yang menangani juga orang-orang Indonesia yang ada di Singapura. Jadi silahkan join dengan kami untuk berkenalan dengan Romo Sambodo 2 minggu yang akan datang. Temanya, inilah ibumu. Ya, oke. Selama bulan Rosario ini, selama bulan Maria, kita akan mengadakan Rosario bersama di bulan Mei, yang akan diadakan nanti pada tanggal 12 Mei, 26 Mei, dan akan ditutup pada hari Selasa tanggal 31 Mei. Nanti kita akan mengirimkan link dari doa Rosario ini seperti mengirimkan flyer PD kita. Silahkan join untuk bersama-sama berdoa Rosario. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD KKIHS, silahkan membuka YouTube PD KKIHS. Romo, mohon maaf, yang hari ini bolehkah ditayangkan di YouTube, Romo? Oh, boleh. Terima kasih, Romo. Ya, juga silahkan untuk join dan follow Facebook kami, tim PD Siang KKIHS. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan undangan langsung dari kami, silakan meninggalkan nomor HP di kolom chat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Romo, sebagai penutup saya mohon Romo berdoa, menutup dengan doa dan memberkati kami semua ya Romo. Oke. Terima kasih Romo. Baik. Mari Ibu Bapak, Saudara terkasih, kita akhiri perjumpaan virtual kita pada siang hari ini atau sore hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, khususnya rahmat iman yang membuat hidup kami lebih bermakna, lebih terarah, dan juga Kau janjikan kehidupan kekal, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau sendiri memberikan teladan bagaimana bertumbuh dan berbuah di dalam iman dengan sungguh-sungguh menjalankan kehendak Bapa, mengasihi Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Maka bimbinglah kami juga supaya kami dengan ajaran agama, bimbingan para uskup, para romo, para pembimbing iman kami di dalam gereja, kami dapat sungguh-sungguh juga bertumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Maka berkatilah para gembala kami juga supaya tetap senantiasa mendapatkan kebijaksanaan sehingga mengarahkan hidup kami sebaik-baiknya. Berkatilah persaudaraan kami supaya kami mampu juga menguatkan dan mengasah satu sama lain sehingga dapat saling menjadi berkat dan menjadi berkat pula bagi para sahabat dan kerabat di atas bumi ini. Dan untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami senantiasa dengan berkat-Mu. Tapi juga Bunda Maria dan Santo Yosef, doakanlah kami anak-anakku supaya kami beriman dengan sebaik-baiknya, juga meneladan Engkau yang mengikuti jalan Yesus dan menjalankan kehendak Bapa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan. Bunda Maria, doakanlah kami, dan Tuhan, kuatkanlah kami dan lindungilah kami dengan berkat-Mu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu.